menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Puspenko, dan kami sampaikan penyidikan tindak pidana korupsi pada PT Geraha Telkom Sigma periode tahun 2017-2018. Betul, ini merupakan kerjasama antara Kejaksaan dengan PT Telkom, pihak pengawas internal, sehingga kasus ini bisa kita tindak lanjuti. Kasusnya adalah pengadaan pembangunan fiktif perumahan, hotel, penyediaan batu split kepada beberapa perusahaan pelanggan yang diduga fiktif, dan selanjutnya dalam rangka melaksanakan kegiatannya tersebut, beberapa oknum dari PT GTS telah memasukkan dokumen sehingga PT GTS mengeluarkan dana sebesar 355.345.416.262 rupiah. Adapun pemeriksaan yang telah kita lakukan, kita telah memeriksa 38 orang saksi dan juga telah dilakukan beberapa kegiatan penggeledahan di beberapa tempat, antara lain di PT GTS itu sendiri dan kantor Sigma kita Caraka. Dan hasil penggeledahan kita berhasil menemukan beberapa dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Selanjutnya, kasus lama, perkembangan penanganan perkara Waskita Karya. Kita ketahui perkara ini saat ini sudah tahap 1, sudah kita serahkan ke tim jasa peneliti untuk diteliti berkasnya, dan hasil penghitungan BPKP untuk sementara telah ditemukan kerugian estimasi 2,584,687.987.644 rupiah. Itu estimasi, ya. Dari hasil penyidikan, kami juga sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan upaya pemulihan kerugian negara. Sampai saat ini telah kita sita dalam bentuk uang rupiah 41.751.170.515 rupiah. Selain itu, kita juga melakukan penyitaan ada beberapa kendaraan, ada truck share loader crane sebanyak 5 unit, rafter crane 1 unit, pancang dan drill hammer ada 2 unit, dan beberapa ikan tanah yang berhasil kita sita dalam rangka untuk pemulihan kerugian negara. Selanjutnya, tersangka sebagaimana kita ketahui ada 5 orang, ya. Selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan penanganan kasus BTS. Mungkin mereka sudah mendengar bahwa pada hari Rabu besok kita rencana memanggil saksi saudara JP. Kenapa beliau kita panggil untuk memberikan keterangan? Yaitu dalam rangka untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran. Kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran. Di mana kita tahu di dalam perkara ini terdapat kemahalan, dan kemahalan tersebut berasal dari hasil permufakatan jasa. Jadi kita ingin tahu sejauh mana sih fungsi-fungsi pengawasan itu dilaksanakan. Selain itu, kita juga ingin mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan BTS ini dilaksanakan. Saya mau tahu bahwa sesuai dengan apa yang tercantum di RPJMN, pembangunan BTS ini rencananya dilaksanakan untuk periode 5 tahun berturut-turut.
Namun tanpa perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam satu periode, itu 1 tahun, sehingga sudah diketahui pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan rencana. Pemadatan periode ini juga harus kita tahu. Selain itu juga kita ingin mengetahui tentang adanya manipulasi perkembangan kemajuan proyek yang awalnya belum mencapai 100% di dalam laporan dipaksakan seolah-olah sudah mencapai 100%, dapat dicapai 100%, sehingga dapat dilakukan pembayaran. Meskipun belakangan diketahui ada kesalahan sehingga dipulangkan. Nah, ini kita ingin tahu sejauh mana pertanggungjawabannya. Dan tentunya kita juga ingin tahu fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP, adik yang bersangkutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak. Namun yang jelas sampai saat ini fasilitas yang dia terima telah dikembalikan sejumlah Rp534 juta itu sudah dikembalikan. Mungkin demikian. Untuk yang lain telah dikembalikan dari beberapa tempat yang kita minta untuk dikembalikan, ada total 10.363.250 ya. Di luar beberapa barang berupa kendaraan dan sepeda motor, termasuk ada rumah ya, yang berhasil kita sita di daerah Bagus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Rekan-rekan media yang saya banggakan, apakah ada pertanyaan malam ini? Saya mulai dulu yang sebelah kiri. Silakan. Kamu dari mana? Siang Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Saya ada beberapa pertanyaan terkait kasus BPS di Kemenkominfo. Yang pertama, untuk hari Rabu besok kan berarti kedua kalinya Pak Joni Plate diperiksa oleh penyidik ya Pak. Ini apakah Pak Joni sendiri berpotensi besar juga untuk ditetapkan tersangka pada hari Rabu besok Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak menyebut kalau adiknya Pak Joni yang berinisial GAP itu telah mengembalikan uang yang diterima terkait fasilitas bakti kalau nggak salah sebesar 534 juta. Itu sebenarnya total fasilitas atau mungkin uang yang diterima oleh Pak GAP sendiri ini yang telah didalami penyidik udah berapa sih Pak? Langsung dijawab ya. Silakan Pak Derlik. Jangan lupa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan kapasitas beliau, apakah ada kemungkinan jadi tersangka atau tidak, kita masih mendalami. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pertama setelah kita evaluasi ternyata masih perlu dilakukan pendalaman-pendalaman, maka dari Rabu besok yang bersangkutan kita panggil kembali untuk mencari alat bukti untuk dikonfirmasi terhadap alat bukti yang lain yang terus kita kumpulkan. Ya. Terkait dengan adiknya, untuk sampai saat ini baru 500 sekian dan penyidikan masih berjalan terus. Jadi ditunggu saja. Ya. Pak, tapi itu dalam bentuk uang doang apa ada? Yang diserahkan ke kami dalam bentuk rupiah. Gerak. Pak, sini dulu, nanti tengah-tengah. Ya, soal saya pelanggan dari narasi
Saya ingin bertanya lagi soal korupsi BTS. Sejauh mana perkembangan dugaan TPPU, Pak? Apakah sudah ditemukan soal mengenai dugaan perusahaan cangkang atau aliran dana tidak wajar ke rekening luar atau PT yang bergerak di valuta asing? Ya. Terima kasih. Untuk terkait dengan aliran dana TPPU, kita sudah mulai menemukan jejak-jejaknya bahwa memang ada yang disisipkan ke money changers, ada juga yang dititipkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Namun apa dan bagaimananya nanti kita lihat. Ya, tapi benang merahnya sudah terlihat. Detailnya mengenai perusahaan terafiliasinya itu konsorsium mana atau Nanti ya, sabar. Mengenai nanti jadi tersangka juga korporasinya nanti. Iya. Yang jelas sekarang sudah ada tersangka yang sudah ditetapkan dan sudah dilakukan penahanan. Ya, silakan di tengah. Ya, Selamat siang Pak, saya Mentari dari CNBC Indonesia. Saya mau bertanya soal Dapen Pelindo. Tadi ada disebutkan ada kesalahan investasi saham. Nah, itu saham apa aja yang terafiliasi dengan Dapen tersebut, dan nanti apakah sahamnya bakal disita seperti kayak kasusnya Jiwasraya, dan besaran investasi di saham itu seberapa besar gitu. Dan yang kedua, kalau apakah sudah ada tersangka dari kasus ini? Terima kasih Pak. silakan Pak Dardik. Terima kasih. Ini kami masih belum melakukan penyitaan, Mbak. Nah, terkait dengan saham apa, ini masih dalam proses penyidikan. Yang jelas kita telah temukan mekanisme DP4 ini dalam rangka melaksanakan investasi melanggar SOP dan tidak melihat prinsip-prinsip kehati-hatiannya. Nah, itu nanti kita akan kembangkan. Ya. Yang jelas saham yang DP itu tidak punya portofolio yang bagus, gitu ya. Sehingga ini menjadi perkara hampir mirip dengan yang saham yang lama lah perkara-perkara. Untuk tersangka masih didalami, ya, belum ada. Depan. Pak, tambahan aja Pak, tadi soal Pelindo saat ini selain Pelindo apa? Dari mana kamu? Dari Tempo Pak. Ya. Selain Pelindo apakah ke depan ada dana pensiun dari BUMN lain yang berhasil yang akan ditangani kejadian? Untuk saat ini apa aja Pak dana pensiun? Untuk saat ini baru Pelindo ini saja. Ya, untuk yang lain belum. Nanti kalau ada informasi, Kalau ada informasi kami tunggu. kami sampaikan juga. Ada lagi di belakang tadi? Belakang dulu. Kamu berjalan ada belakang. Silakan maju. Silakan maju yang di belakang. Table dari sana boleh dah. Bahagia dari Merdeka.com. Ini yang mendalami yang terkait dengan kasus di Tol Japek itu ya Pak ya. Apakah itu merupakan pengembangan dari kasus penyidikan yang waskita itu, mengingat pada tahun 2022 itu sempat dipanggil untuk di kepala proyek jalan tol Jakarta Cikampek itu sempat dipanggil ke Jagung itu pada akhir 2022. Apakah itu merupakan pengembangan itu? Dan yang keduanya, ini terkait dengan proyeknya, ini proyek yang mana ya Pak? Dan biaya berapa untuk yang 13 triliun? Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul, ini merupakan pengembangan dari kasus waskita. Dan pertanyaan kedua Pak? Nilai proyek apa? Periode kapan itu nilai proyek ini? Periode 2016. Oh, Ya, ini pembangunan Jakarta itu 2019. Jakarta Cikampek elevated sirkulir sampai dengan Kerawang Barat. Japek tadi itu ya, on off ramp pada simpang susun Cikunir dan Kerawang Barat, nilai kontrak kurang lebih 13,5 triliun. Nah, jelas ya? Ada lagi? Silakan. Nah, silakan di depan. Mau menegaskan aja Pak terkait tadi yang GAP Pak, yang beliau katakan tadi menyerahkan 520 Dari mana kamu? Yaset dari seorang berkom. Soal yang GAP tadi menegaskan aja itu kan tadi dikatakan sudah menyerahkan Pak 524. Artinya di sini apa ada sukarela atau proses penyitaan gitu Pak. Nah kemudian proses penyerahan kembali 530 juta ini apakah secara tidak otomatis tidak bakal mengapa ya? Mencabut perkara hukum media gitu. Nah terusnya
tadi berarti dikatakan bahwa ada 10 miliar ya Pak yang dilakukan penyitaan, salah satu dalam bentuk rumah. Nah dari proses penyitaan 10 miliar ini apakah ada yang juga uang? Ada yang bagian dari fasilitas apa? Menkominfo terus fasilitas dari 10 miliar itu atau ada udah terasa itu yang perlu dinikmati? Oke, terima kasih. Penyerahan uang 500 juta itu merupakan penyerahan sukarela yang bersangkutan mengakui bahwa pada periode tersebut dirinya menerima fasilitas dari Bupati. Dan selanjutnya, apakah itu berpotensi mendudukan dia sebagai tersangka? Nah itu makanya kita sedang dalam ya perannya seperti apa. Tapi yang jelas yang bersangkutan kita swasta. Apakah fasilitas tersebut dia terima kaitannya karena penyalahgunaan jabatan dari kakaknya atau bagaimana, itu yang kita masih harus dalami. Ya. Cari penanggal. Ada yang tiba-tiba nyalain dulu nggak ada. Ya. Nah terkait dengan uang yang disita sejauh ini masih seputar terkait dengan direktur bakti, konsorsiumnya, subkonnya yang berhasil diamankan. Itu ya. Kalau kaitan dari ke Menkominfo belum? Itu masih kita dalami nanti ya. Masih diperiksa. Sabar. Ya, sabar. Ada lagi di belakang. Banyak di belakang itu. Maju dong ke depan. Kasih kesempatan ya yang belakang. Ya. Nih, sini Mbak. Mbak mau masuk biasanya gondrong. Nggak dilihat wajahnya, nggak tahu. Silakan Mbak. Dari mana? Saya asli Pak dari reportase Bayangkara. Pertanyaannya yang satu, untuk penyelidikan yang bakti itu Pak ya, kan sudah ada Bapak Jabu yang dipanggil ke informasi. Terus untuk empat tersangka yang lainnya sudah ada pemanggilan belum Pak? Itu saja Pak. Ya, yang tersangka lainnya memang sudah berkali-kali kita panggil sebenarnya untuk kita periksa untuk pendalaman dan kaitan dengan perkara-perkara seputar yang sedang mereka hadapi. Pasti ini kan bergulir. Jadi gini Pak ya, untuk tersangka itu sudah paling tentu sampai ditetapkan sebagai tersangka sudah melalui proses pemeriksaan sebagai saksi. Tidak mungkin kita menetapkan seseorang jadi tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu jadi saksi. Jadi prosesnya sudah kita lalui. Bahkan sekarang dia kita periksa pun menjadi saksi dalam perkara yang lain dalam kapasitas dia sebagai saksi dan tersangka. Oh, kembang. Keren kan? Ya, yang belakang. Nah itu yang terang. Ya, izin Pak Dut, Henry Horis dari Katra Pak, mau menanyakan sedikit Pak. Ini kan kasus BTS ini kan melibatkan UAE Pak ya, yang setahu kita ini adalah perusahaan internasional Pak, yang harusnya GCG-nya itu kan kuat Pak ya, tapi akhirnya dia ikut terseret dalam pusaran kasus BTS. Nah, ada kemungkinan tidak Pak di proyek Kominfo juga melibatkan perusahaan-perusahaan internasional yang lain selain Huawei Pak? Karena sudah ada presiden seperti ini kan Pak, Huawei diduga terlibat. Terlibat di dalam kasus ini. Kasus BTS Pak. Oh. Ya, kita masih mendalami. Yang jelas kita masih fokus pada konsorsium yang ada dan sejauh mana keterlibatan itu. Ya, untuk perusahaan-perusahaan lain, kalau memang ada arah bukti dan memang mengarah itu pasti kita panggil. Ya, karena kita ingin membuat kasus ini menjadi terang. Ya. Jadi gitu ya, siapapun perusahaan yang terlibat, siapapun orangnya yang terlibat dalam perkara ini, kita pasti lakukan pemanggilan sebagai saksi tanpa terkecuali. Bagaimana konstruksinya ke depan, apakah bisa jadi tersangka, mungkin konsorsiumnya terserah penyidik punya kepentingan. Kita melihat urgensinya dan kualitas buktinya. Ya. Di belakang lagi, ayo maju, kasih kesempatan temannya maju. Pokoknya sepuas-puasnya saya kasih nanya sana, biar nggak tiap hari saya di WA terus. Izin Kapolres Ya. di Katra. Kemarin kan pernah diperiksa tuh MY ya dari Kadin, ini pemeriksaannya terkait apa di BTS.
pemeriksaannya terkait apa, terus apakah ada perusahaan yang didalami gitu terkait solar misalnya. Yang kedua boleh yang soal itu nggak, tower PLN ini udah lama nggak ada kabarnya, apakah penyidikannya masih jalan? Terus terakhir katanya masih nunggu hasil pemeriksaan kerugian negara ya, dan informasinya katanya kurang kuat mengarah ini bisa seperti apakah seperti itu, dan di awal pernyataan Jaksa Agung bahwa ini indikasinya kuat ada apa dugaan pelanggaran hukum gitu. Terima kasih. Terima kasih Wan. Silakan Pak Dirdik. Ini kayaknya pertanyaannya nih dari kemarin, pertanyaan ini juga berpolemik ini terkait yang pertama ini. Kadin ini. Monggo Pak. Terima kasih. Siapapun yang ada kaitannya dan memang kita melihat ada urgensinya pasti kita panggil. Terkait apa dan bagaimana, karena ini menyangkut materi penanganan perkara, tentunya kami belum bisa menyampaikan. Ya, tapi yang bersangkutan kita panggil pasti ada urgensinya. Ya, terkait dengan penanganan tower PLN saat ini masih berjalan. Ya. Tunggu aja nanti apa dan bagaimananya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi juga dengan para ahli untuk melakukan penilaian, karena pada prinsipnya kita tidak mau salah melangkah dan tidak mau sembarangan dalam penanganan perkara, sehingga dibutuhkan ketelitian dan kecermatan di dalam mengambil sikap. Mungkin itu, Mas. Ada lagi yang di belakang? Silakan Mas. Rakyat Merdeka Pak Wahyudi. Wahyudi ya AM-nya. Ayo Mas. Sama Telkom Sigma Pak. Itu dari para saksi sudah ada jadi tersangka belum Pak? Terus yang kedua terkait proyek fiktifnya secara keseluruhan dari rentang waktu 2017 sampai 18 atau ada cuma satu proyek aja? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan Sigma, belum ada tersangka. Nah, terkait dengan proyeknya memang itu di periode 2016-2017 ya. Dan apakah ini satu proyek yang kita tahu ada pembangunan dalam rangka pembangunan apartemen, perumahan, hotel, seolah-olah fisiknya tidak ada. Ya. Fiktif. Ya, itu. Ini perkara fiktif ini ya. Ini tadi hasil kerjasama dari teman-teman internal pemeriksa Telkom dengan Jaksa Agung ya. Sehingga perkara ini sampai saat ini masih proses penyidikan, belum ada penetapan tersangka, tapi potensi kerugiannya luar biasa. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Jumlah proyeknya berapa Pak? Apa? Jumlah proyeknya yang Telkom Sigma. Kerugiannya dulu. Kalau kerugian 354 miliar sekian untuk sementara ya, karena ini masih awal sekali, ada kemungkinan membesar.